warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Mujahidin yang senantiasa dimuliakan Allah. Alhamdulillah, sampai pagi hari ini Allah masih memberikan limpahan rahmat pada kita sehingga kita masih tetap dalam keadaan beriman. Jaga, tingkatkan kualitas iman kita agar supaya bisa membuahkan ketaatan, taat dalam melaksanakan perintah Allah, taat di dalam menjauhi larangan-larangan Allah, dan agar bisa membuahkan amal soleh yang sebaik-baiknya, dan semoga senantiasa diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita sudah masuk pada bulan Ramadan. Dan berbicara tentang bulan Ramadan yang di dalamnya diantaranya kita diperintahkan puasa. Berbicara mengenai puasa, ternyata tidak hanya di dalam Al-Quran saja, tidak hanya pernah dilakukan oleh Rasulullah saja, tetapi ternyata puasa itu juga sudah pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Penjelasan itu atau bukti itu bisa kita lihat setelahnya kita membandingkan, kita membuka dari kitab-kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah SWT. Berangkat dari satu ayat di dalam Al-Quranul Karim, Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, supaya kita tidak merasa puasa ini sendirian, supaya tidak merasa bahwa puasa itu hanya kepada kita saja. Maka Allah memberitahu, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas umat sebelum kamu. Ini baru bisa kita buktikan kalau kita kemudian membuka kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi puasa sudah pernah diwajibkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad. Kita tarik sedikit dari Muhammad ke belakang adalah Nabi Isa, yang di dalam Alkitab lebih populer disebut Yesus. Kita tarik ke belakang lagi juga ada namanya Nabi Musa, Nabi Harun yang diterangkan di dalam Taurat. Juga kita tarik ke belakang lagi ada namanya Nabi Daud di dalam Zabur. Dari kitab-kitab itu bisa kita temukan bahwa puasa sudah pernah dilakukan oleh nabi-nabi tersebut dan tentunya juga oleh umatnya. Di dalam lembaran itu kita lebih membuktikan tentang kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas umat sebelum kamu. Jangan sampai ada kesan kita umat Islam itu atau Al-Quran itu asal ngomong. Biar tidak ada kesan seperti itu, maka kita harus bisa membuktikan, betulkah puasa itu sudah ada, sudah pernah diwajibkan atas umat sebelum Nabi Muhammad? Jawabannya ya.
masuk pada pembuktian, maka di situ saya mulai dari 1 Romawi, Nabi Musa. Berbicara Nabi Musa, maka kita membuka kitabnya Nabi Musa, yakni Taurat. Sekarang itu dijadikan satu antara Taurat, Zabur maupun Injil. Dijadikan satu, namanya Alkitab, yang biasa ketika hari Ahad dibawa oleh orang-orang Kristen ke gereja. Mungkin masyarakat sering menyebut Injil, tapi sebenarnya itu Alkitab. Alkitab itu terdiri dari 2 bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu adalah Taurat, Zabur, dan kitab para nabi, sedangkan Perjanjian Baru itu Injil. Dijadikan satu, namanya Alkitab. Jadi kalau kita mencari tentang Yesus, tidak di Perjanjian Lama, tidak ada. Karena Yesus itu pada Injil, berarti di Perjanjian Baru. Nah, itu contohnya begitu. Sekarang kita mencari pembuktian, betulkah Nabi Musa itu berpuasa? Maka kita temukan di dalam kitab Perjanjian Lama, yakni kitab Keluaran. Jadi kalau di Al-Quran itu misalkan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Nah, di sana memang tidak begitu namanya. Namanya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan seterusnya. Jadi kalau di sini saya menyebut kitab Keluaran, itu ibaratnya kita itu menyebut salah satu surat di dalam Al-Quran. Memang namanya beda-beda. Kitab Keluaran pasal 34 ayat 28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan sampai 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ayat ini mempunyai arti bahwa Nabi Musa itu puasa 40 hari 40 malam. Jadi dari sana kita sudah menemukan buktinya, sehingga kalimat kama kutiba laladzina min qablikum terbukti puasa itu sudah diwajibkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad. Tidak hanya kepada Nabi Musa saja, tetapi juga saudaranya Nabi Musa yang juga ditugasi oleh Allah, diangkat oleh Allah menjadi nabi, yakni Nabi Harun. Di lembaran itu ada tanda panah tengah-tengah itu. Nah, kitab Imamat orang Lewi pasal 16 ayat 34 juga menerangkan mengenai Nabi Harun. Nabi Harun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Artinya Nabi Harun juga berpuasa 40 hari 40 malam lamanya. Lebih jauh di dalam Alkitab juga diterangkan mengenai perintah puasa, diterangkan juga di Imamat orang Lewi pasal 23 yang di situ saya tulis dalam kurung perintah puasa. Jadi ada perintah sekaligus diterangkan sanksinya. Jadi kalau mereka diperintah puasa lalu tidak mengerjakan, maka di dalam Alkitab juga diterangkan tentang sanksinya. Dari sini jelas bahwa Allah mengatakan bahwa puasa itu sudah diwajibkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad, sudah terbukti. Salah satunya adalah juga kepada Nabi Musa dan juga kepada Nabi Harun. Kemudian 2 Romawi, Nabi Isa, atau yang lebih populer disebut Yesus. Betulkah Yesus berpuasa? Jawabannya ya. Nah, dari mana kita bisa tahu bahwa Yesus itu puasa? Alkitab. Yesus diberi kitab namanya Injil. Ali Imran juga menerangkan bahwa Nabi Isa diberikan kitab oleh Allah, Injil, yang juga membenarkan kitab sebelumnya yakni Taurat. Jadi Nabi Isa versi Quran, Yesus versi Alkitab. Maka kemudian kita
lihat dari Alkitab itu Yesus berpuasa. Ada 2 ayat yang menerangkan tentang puasanya Yesus. 2a berdasarkan Injil Matius, Injil yang ditulis oleh Matius, pasal 4 ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jadi dari ayat ini jelas sekali bahwa Yesus itu berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Adapun yang B berdasarkan Injil Lukas, sama-sama dari Injil, cuma penulisnya beda. Kalau yang tadi Matius, yang sekarang ini Lukas, pasal 4 ayat 2. Di situ ia, yang dimaksud ia di sini adalah Yesus. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya. Tidak ada 40 malam ini. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Menurut yang A, 40 hari 40 malam. Menurut yang B, hanya 40 hari. Maka dari 2 ayat itu kita bisa menemukan bahwa di dalam Alkitab khususnya menerangkan puasanya Yesus ada berbeda. Jadi kalau ini kita tanyakan kepada orang Nasrani, sing bener posone Yesus itu berapa lama? Dia jawab 40 hari. Salah. Loh kok salah? Ya, 40 malam sing bener. Tapi kalau jawab 40 hari 40 malam, salah. Sing bener 40 hari saja. Artinya dari ayat A dan B sudah membuat mereka bingung untuk menjawab sebenarnya Yesus itu berapa lama puasanya. Jawab 40 hari 40 malam salah. Karena ada ayat yang menerangkan 40 hari saja. Jawab 40 hari saja salah. Karena ada ayat yang menerangkan 40 hari 40 malam. Itulah keadaan Alkitab. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran tidak ada ayat-ayat yang bertentangan. Jadi begitu jelas mengenai firman Allah yang menyatakan Al-Quran ini tidak akan ada ayat yang bertentangan. Tetapi kalau kita bicara Alkitab, bukan satu ini saja ayat yang bertentangan dalam Alkitab, banyak sekali. Apalagi kalau kita sudah bicara Alkitab beda tahun. Alkitab cetakan tahun ini dibanding dengan Alkitab cetakan tahun yang berbeda, isinya sudah banyak berbeda. Yang lebih ironis lagi adalah cetakan tahun ini berada dalam satu Alkitab, di dalamnya sudah banyak perbedaan. Misalkan di dalam sebuah Alkitab menerangkan Ibrahim itu punya istri bernama Ketura, tapi di dalam Alkitab itu juga Ketura itu bukan istrinya Ibrahim, tapi gondeknya Ibrahim. Andai kata orang Nasrani kita tanya, sing bener Ketura itu istrinya Ibrahim apa gondeknya Ibrahim? Karena dua-duanya ada. Begitu pula yang lain. Dalam satu ayat dinyatakan babi haram. Di dalam kitab itu pula dinyatakan babi hutan haram. Khususnya tentang puasa juga di situ saya tampilkan ada suatu kalimat yang memang dihilangkan, yakni tentang puasa. Jadi kalau di atas tadi 1 Romawi, 2 Romawi pembuktian tentang puasa. Nabi Musa, Nabi Isa atau Yesus, atau juga Nabi Harun. Maka kemudian para jamaah yang berbahagia, setelah kita tahu perbedaan puasanya Yesus, ditambah lagi tentang puasa yang sengaja hilang, dihilangkan.
Orang Nasrani kalau tidak mau membaca secara teliti Alkitabnya, tidak bakal ngerti bahwa ada puasa yang sengaja dihilangkan. Sebagai bukti bahwa ada perintah puasa yang dihilangkan, misalkan kalau kita cocokkan antara Alkitab yang berbahasa Inggris, The Holy Bible, dengan Alkitab yang berbahasa Indonesia umpamanya, kita cocokkan dalam pasal dan ayat yang sama, hanya beda bahasanya. Dalam pasal dan ayat yang sama, di situ akan kita ketahui bahwa perintah puasa hilang. Situ saya tampilkan yang saya kasih garis pinggir 2 itu. Kalau kita cocokkan, kita bandingkan antara Injil yang berbahasa Indonesia dengan Injil yang berbahasa Inggris, ada terlihat bahwa puasa itu dihapuskan. Pembuktiannya adalah di yang berbahasa Inggris itu, judul bukunya, Alkitabnya The Holy Bible, di Injil Markus pasal 9 ayat 29. Kita buka yang Injil bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia, Markus 9:29, bunyinya beda. Bunyinya beda. Ada yang dihilangkan, betul-betul hilang. Yang saya garis bawahi di situ, but by prayer and fasting, melainkan dengan berdoa dan berpuasa. Jadi yang saya garis bawahi itu yang menunjukkan ada yang dihilangkan itu. Nah, silakan dicocokkan dengan Alkitab yang berbahasa Indonesia, yakni Injil Markus pasal 9 ayat 29. But by prayer and fasting, mestinya diterjemahkan melainkan dengan berdoa dan berpuasa. Tapi sayang, hanya diterjemahkan melainkan dengan berdoa, titik. Kata and fasting tidak diterjemahkan. Jadi mestinya dengan berdoa dan berpuasa, dan berpuasanya hilang, tidak diterjemahkan. Ketika saya pernah dialog dulu, pernah saya tanyakan kepada lawan dialog saya, Tuan, khusus ayat ini, apakah Tuhan tidak bisa menerjemahkan? Apakah Tuhan lupa menerjemahkan? Kalau Tuhan tidak bisa menerjemahkan, tidak mungkin. Menerjemahkan sebuah kitab bisa, masa menerjemahkan and fasting saja tidak bisa? Tidak mungkin. Kalau begitu apa Tuhan lupa? Tidak mungkin. Wong lupa kok terus menerus, cetakan berikutnya ya hilang semuanya. Lalu yang benar apa? Sengaja Tuhan menghilangkan. Sengaja di dalam agama Nasrani menghilangkan perintah puasa. Mestinya ada keterangan dan berpuasa, tapi nyatanya hilang. Yang begini ini mereka tidak akan pernah mengetahui, atau mungkin tahu tapi pura-pura tidak tahu. Disinilah para jamaah yang berbahagia, kita bersyukur Al-Quran tidak akan ada ayat-ayat yang dihilangkan. Tinggal kita umat Islam mau memahami, mengamalkan, atau kemudian tidak mau mengamalkan. Sehingga Allah pernah mengatakan tentang orang-orang Bani Israel. Orang-orang Bani Israel di surat Al-Jumu'ah ayat 5 itu dalam Al-Quran itu diterangkan, orang-orang Bani Israel yang diberikan Taurat oleh Allah untuk diamalkan, tetapi mereka tidak mengamalkan Taurat itu. Kata Allah, mereka seperti kimar, seperti keledai. Ayat itu saya khawatir mengenai orang Islam juga. Ahli kitab atau Bani Israel diberi kitab untuk diamalkan tapi tidak diamalkan. Kata Allah, seperti keledai. Umat Islam diberi Al-Quran tidak mau mengamalkan, yo podohai koyok keledai. Jadi ayat itu memang untuk ahli kitab, tapi jangan-jangan juga istilah karambol gitu ngeban kepada umat Islam, podo. Nah, supaya kita tidak dikatakan oleh Allah seperti keledai sebagaimana orang-orang Bani Israel, ayo kita selalu berusaha untuk memahami Al-Quran
dan juga kemudian mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Para jamaah yang dirahmati Allah, berikutnya, walaupun ini tidak selesai, ada hal yang tidak kalah pentingnya dari apa yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau ini tadi sedikit karena perbandingan dalam menghadapi puasa Ramadan, maka hal yang lain yang perlu kita ketahui adalah suatu keyakinan yang telah diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa yang hak itu pasti menang dan yang batil itu pasti hancur. Ayo kita lebih memantapkan keyakinan ini, karena ini merupakan pemberitahuan Allah kepada kita. Ja'al haq wa jalqal batil, innal batila kana yaquqa. Katakanlah, yang hak pasti menang, yang batil pasti hancur. Dan sesungguhnya tiap-tiap kebatilan pasti hancur. Ditambah lagi di surat Saba ayat 49, Allah menegaskan, setelahnya yang batil itu hancur, maka yang batil itu tidak akan memulai, tidak akan tumbuh lagi. Tetapi Indonesia ada kejadian tidak seperti ayat itu. Batil muncul lagi, walaupun Allah mengatakan sesuatu yang batil itu pasti hancur, setelahnya hancur, tidak akan muncul, tidak akan kembali. Tapi di Indonesia ada kejadian batil muncul lagi. Apa itu? PKI. PKI komunis itu batil, dan oleh pemerintah jelas dinyatakan sebuah partai yang terlarang berdasarkan ketetapan MPRS nomor 25 tahun 66. Jelas Partai Komunis Indonesia dinyatakan partai yang terlarang di Indonesia. Sekarang ini tidak hanya muntup-muntup, tidak hanya muntup-muntup, tapi sudah ceto welo-welo. Lambang-lambang Paluar itu sudah banyak muncul di banyak tempat. Padahal Quran mengatakan setelahnya yang batil itu hancur, tidak akan kembali, tidak akan muncul lagi. Tetapi Indonesia, sekali lagi Indonesia tidak seperti itu. Apa ayat itu salah? Tidak. Di mana kesalahannya? Kita. Kesalahan ini dimulai dari satu, ketika seorang Presiden Republik Indonesia pernah akan mencabut ketetapan MPRS nomor 25 tahun 66. Presiden Republik Indonesia pernah akan mencabut. Waktu itu adalah Gus Dur. Akan mencabut ketetapan MPRS ini. Kalau ini dicabut, berarti PKI harus direhabilitir, hidup lagi. Itu kesalahan yang paling fatal. Ditambah lagi kemarin, hampir saja Presiden Republik Indonesia dalam pidato kenegaraannya hampir saja minta maaf kepada keluarga PKI. Tapi alhamdulillah Presiden masih mau diingatkan, sehingga dalam pidatonya tidak jadi minta maaf. Dari itu keluarga PKI gede ndase wis merasa bahwa pemerintah itu ngakoni salah. Jadi kalau kemudian dia melakukan gerakan-gerakan menunjukkan PKI akan bangkit, bagi mereka ya seperti sekarang. Para jamaah yang berbahagia, mungkin panjenengan juga sudah pernah mendengar tentang buku-buku yang terbit. Buku-buku yang terbit yang ditulis oleh anak PKI. Satu di antaranya, judul bukunya, Aku Bangga Jadi Anak PKI. Ditulis tahun 2002. Buku kedua, Anak PKI Menjadi Anggota Parlemen. Ditulis tahun 2005. Dan penulisnya ini sampai hari ini
masih menjadi salah seorang anggota DPR RI. Jadi wakil rakyat saya, wakil rakyat sampean itu ono sing anak PKI, dan dengan bangga mengatakan dirinya, saya bangga menjadi anak PKI. Buku kedua tadi, anak PKI menjadi anggota parlemen. Buku ketiga, 50 tahun anak PKI, ditulis tahun 2008. Dan yang keempat, gerakan rakyat dan perubahan tahun 2012. Dari buku-buku itu jelas PKI ndak muntup-muntup tok. Istilah wong Jawa cetha welo-welo. Belum lagi organisasi-organisasi ya, anak-anak muda dari anak-anaknya PKI itu membentuk organisasi yang namanya Partai Rakyat Demokratik atau disingkat PRD, Forkot, Smith dan sebagainya. Sayangnya masyarakat kita tidak tanggap, menganggap aman, tidak ada apa-apa. Padahal ini betul-betul terjadi di sebuah perguruan tinggi di Jawa Timur namanya UNED, Universitas Negeri Jember, juga pernah terjadi lambang paruarit, dan akhirnya penulisnya, pembuatnya itu mahasiswa dan bisa ditangkap. Di Madura pernah ada karnaval yang juga di situ ada gambar besar paruarit yang kemudian oleh aparat diusut dan kemudian panitianya juga diperiksa. Banyak kejadian-kejadian yang menjelaskan tentang munculnya PKI ya. Dalam banyak kegiatan para jamaah yang berbahagia, yang ini tidak bisa diabaikan ya. Jadi kalau tadi sedikit tentang perbandingan puasa, maka yang juga harus lebih kita waspadai adalah tentang bangkitnya komunis. PKI memang dilarang, sudah mati. Tapi faham komunis, saya mengistilahkan dalam ceramah saya, bahaya laten. Komunis, Yahudi, Nasrani itu bahaya laten. Saya mengatakan komunis bahaya laten, ya contohnya sekarang ini PKI ini. Adapun Yahudi, Nasrani sebagai bahaya laten, Quran Allah menyatakan, walan tardo ankal yahudu wala nasoro hatta tattabi'a milatahu. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan senang kepada kamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Ketidaksenangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu diterangkan dalam ayat yang lain. Wala yazaluna yuqatilunakum. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai kamu murtad dari agamamu. Itulah yang saya menyimpulkan, Yahudi, Nasrani adalah bahaya laten bagi kita. Bahaya yang tidak akan pernah berhenti. Baik itu komunis tadi, atau yang ini adalah Yahudi dan Nasrani. Tinggal kita. Allah sudah memberitahu setegas itu tentang bahaya laten yang ada di hadapan kita. Tapi kita kadang-kadang tidak gatekno. Dalam hal yang lain yang menunjukkan bahwa kita umat Islam gak gatekno Al-Quran. Seperti halnya kasus yang menjadi sangat hebat. Kasus apa itu? Pilgub seperti Pilpres ini, sampai internasional memperhatikan Pilgub DKI. Kenapa? Di antaranya adalah wong Islam gak nurut. Wong Islam gak nurut Quran nih. Maka para jamaah yang berbahagia, setelah kita ngomong perbandingan puasa, setelah kita ngomong tentang bahaya laten PKI, maka sekarang saya akan menyampaikan
adanya dialog. Dialognya siapa? Dialognya tukang sihirnya Fir'aun dengan Fir'aun. Jadi kalau tadi tentang puasa tidak saya perpanjang, nanti lembarannya bisa dibaca sendiri. Yang kedua, perhatian tentang PKI supaya tidak lengah. Sedangkan yang ketiga, ada dialog. Dialognya ahli-ahli sihirnya Fir'aun dengan Fir'aun. Ahli-ahli sihirnya Fir'aun sebelum dipertandingkan dengan Nabi Musa, ahli-ahli sihir bertanya pada Fir'aun, wahai paduka Tuhan. Jadi Fir'aun itu penguasa, presiden, rojo dan seterusnya. Pokoknya Fir'aun itu penguasa zaman itu. Fir'aun 2017 sampai Fir'aun akhir zaman yo ada. Jadi Fir'aun itu tidak hanya Fir'aun zaman dulu tok. Fir'aun itu berkepanjangan. Ahli sihir bertanya pada Fir'aun waktu itu, wahai paduka Tuhan, kalau saya nanti menang menghadapi Musa itu, saya mendapatkan upah apa? Jadi belum bertanding sudah menanyakan upahnya. Kejadian itu banyak diterangkan di surat 7, surat Al-A'raf, surat 26, surat Asy-Syu'ara dan juga surat 20. Dialognya ahli sihir dengan Fir'aun. Fir'aun dengan tegas menjawab, ya benar, kamu akan aku berikan kedudukan di sisiku, atau dalam yang ayat lain, kamu akan saya jadikan orang yang paling dekat dengan aku. Jadi Fir'aun tidak janjikan diberikan rumah dinas dengan segala fasilitasnya, dengan gaji besar, enggak. Fir'aun menyatakan, kalau kamu nanti menang menghadapi Musa itu, kamu akan saya jadikan orang yang paling dekat dengan saya. Kamu akan saya berikan kedudukan yang besar di sisiku. Artinya para jamaah, ternyata diiming-iming kedudukan itu menjadi sangat tertarik. Orang kadang-kadang tidak istiqomah itu karena diiming-iming. Coba kita lihat tim sukses. Ketika yang di tim sukses itu menang, tim suksesnya dapat tempat semua itu. Katakanlah pilihan presiden, tim suksesnya oleh nggon kabeh. Karena dia dulu menjadi pendukungnya dan menang, dapat tempat. Jadi nomor satu iming-iming. Fir'aun iming-iming pada ahli sihir, kalau kamu menang, kamu akan saya berikan kedudukan di sisiku, jabatan. Di sini umat Islam termasuk juga kena iming-iming, sehingga dia tidak memperhatikan Quran. Gak peduli calon iku kafir, tetap didukung karena faktor iming-iming. Nah, setelahnya sepakat, maka ahli sihir berdialog dengan Nabi Musa. Wahai Musa, kamu atau aku yang bereaksi lebih dulu? Nabi Musa menjawab, silakan, kamu yang bereaksi dulu. Ahli sihir yakin dengan keahlian sihirnya, lebih-lebih didorong dengan iming-iming kedudukan yang tinggi tadi. Maka ahli sihir mulai bereaksi dengan mengucapkan, bi izzati Fir'auna, demi kekuasaan Fir'aun, demi kekuasaan Fir'aun. Rupanya Fir'aun 2017 sampai belakangan juga membuat banyak orang berbuat demi kekuasaan Fir'aun, tidak lagi berkata demi Allah. Jadi umat Islam juga sekarang banyak yang melakukan sesuatu bukan demi Allah, tapi demi kekuasaan Fir'aun tadi. Ini barangkali pelajaran bagi kita
untuk supaya tidak terjadi terus-menerus. Cukup yang dilakukan oleh ahli sihir Fir'aun saja untuk mengatakan demi kekuasaan Fir'aun. Tapi kita harus sadar, umat Islam, orang yang beriman melakukan sesuatu jangan demi yang lain, demi Allah. Dan Allah tidak menghendaki sesuatu yang jelek, maka berarti umat Islam harus melakukan kebaikan dan demi Allah bertanding. Dan ternyata sihir, ular-ular hasil sihiran tadi semuanya ditelan oleh ular yang jauh lebih besar, yang adalah salah satu mukjizat Nabi Musa. Dari tongkat yang dilemparkan bismillahirrahmanirrahim jadi ular besar, seluruh ular hasil sihir ditelan. Apa yang terjadi? Ahli sihir tadi semuanya tiarap, menyungkur sujud seraya berkata, kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Tuhannya Musa dan Harun. Kejadian ini maksud saya, harapan saya, menjadi pengingat saudara-saudara kita yang beragama Islam di Jakarta yang kemarin nyoblos Ahok. Orang Islam, orang beriman nyoblos Ahok itu dosa, pelanggaran itu. Setelah mengakui, menyadari, apalagi kalah, tirun sikap ahli sihir ini. Yakin bahwa yang batil itu tidak bisa mengalahkan yang hak, maka ahli-ahli sihir menyungkur sujud. Dia mengatakan, saya beriman kepada Tuhan semesta alam, Tuhannya Musa dan Harun. Mudah-mudahan saudara-saudara kita umat Islam di Jakarta yang kemarin telah melanggar Al-Quran karena memilih Ahok, mudah-mudahan mau sadar dan mau tobat. Tidak hanya tetap terbayang iming-iming tadi, iming-iming tadi. Nah, berikutnya para jamaah yang berbahagia, setelahnya ahli sihir tadi menyungkur sujud seraya mengatakan kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Tuhannya Musa dan Harun. Maka kalau tadi iming-iming dari Fir'aun, sekarang enteng-enteng dari Fir'aun. Enteng-enteng niku nek di bahasa Indonesia napa? Ancaman. Nek iming-iming iku enak. Nek ancaman mesti gak enak. Kadang-kadang orang itu karena diancam wedi, menjadi tidak istiqomah, menjadi tidak. Semula kita ini yakin, saya orang Islam, saya orang beriman, harus memilih pemimpin yang beriman, yakin. Tapi karena diancam, tak copot SK munggo, wedi. Akhirnya memilih pemimpin yang kafir. Ancaman. Orang melarat diiming-iming. Sampai pirang tahun untuk mujahidin. Sergepe koyok ngono, masih ngontrak ae. Melarat ae. Terus ono sing ngiming-iming, ayo melok aku. Tak bayari gede, anak sampean tak tanggung kabeh, beres. Syaratnya apa? Ojo aktif nang mujahidin. Melok keplok-keplok. Iming-iming bisa membuat orang itu lepas kendali. Enteng-enteng juga begitu. Kembali pada ahli sihirnya Fir'aun. Setelah ahli sihirnya Fir'aun tadi sadar, mengucapkan saya beriman kepada Tuhan semesta alam, Tuhannya Musa dan Harun, Fir'aun muring-muring. Persis muring-muringnya Fir'aun zaman sekarang. Apa kata Fir'aun? Tak potong tangan dan kakimu salah bersilang nanti. Jadi ahli sihir yang tobat tadi langsung diancam oleh Fir'aun. Tak potong tangan dan kakimu secara bersilang nanti, dan tak salib. Itulah enteng-enteng ancaman dari Fir'aun. Mudah-mudahan Indonesia 2017 dan seterusnya tidak ada Fir'aun seperti itu. Ada orang yang sadar, ada orang yang tobat, ada orang yang kembali kepada kebenaran. Ojo dienteng-enteng, ojo diancam. Karena kalau ada penguasa yang melakukan enteng-enteng ancaman seperti itu, berarti dia adalah Fir'aun zaman baru. Ini Quran.
Tapi apa yang dilakukan oleh ahli sihir? Istilah anak muda sekarang, walaupun diancam, mereka menjawab, siapa takut? Artinya walaupun diancam akan dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, akan disalib oleh Fir'aun, ahli sihir tetap menyatakan, saya kembali, saya beriman kepada Tuhan semesta alam. Maksudnya adalah teguh pendirian. Walaupun diancam akan dibunuh, karena dia yakin sebuah keyakinan yang khas dari Allah, ayo dipegang teguh. Istiqomah. Mudah-mudahan kita segenap umat Islam di mana saja punya sikap istiqomah. Dan orang yang punya sikap istiqomah dalam kebenaran ini, dalam ketauhidan ini, tidak disia-siakan oleh Allah. Di dunia ada jaminan, di akhirat pun ada jaminan. Allah memberikan jaminan di dunia. Wala tahinu wala tahzanu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami hanyalah Allah, kemudian mereka istiqomah, teguh pendirian, gak mangsa dienting-enting, gak wedi dicabut SKE, gak wedi diapa-apano, yakin tetap istiqomah dalam ketauhidan, tetap istiqomah melaksanakan perintah Allah, istiqomah taat larangan Al-Quran. Allah menjamin tidak ada rasa takut dan tidak akan bersedih hati. Untuk akhiratnya Allah juga menerangkan, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah kamu dengan surga yang telah disiapkan oleh Allah untukmu. Jadi orang yang istiqomah dalam sebuah kebenaran yang hak yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, jangan kemudian bergeser karena terpengaruh iming-iming. Jangan karena bergeser hanya takut diinting-inting, menjadi tidak istiqomah. Sekali tergelincir, setan akan membimbing lebih jauh, tersesat semakin jauh. Oleh karena itu para jamaah yang berbahagia, dari kasus Fir'aun menghadapi Nabi Musa, Fir'aun kemudian memanggil ahli-ahli sihir yang seperti itu tadi. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat umat Islam. Ini bukan sekedar kisah Fir'aun zaman itu saja, tapi ini adalah pelajaran supaya satu, tidak ada penguasa seperti Fir'aun yang seperti itu. Fir'aun yang sempat percaya dengan dukun. Jadi Fir'aun percaya dengan dukun. Dukunnya memberitahu, Baginda Tuan Raja, nanti ada orang yang akan menggulingkan kursimu. Itu Fir'aun langsung percaya pada Mbak Dukun. Siapa yang akan menggulingkan kursi saya? Siapa yang akan menggantikan kedudukan saya, ngerebut jabatan saya? Mbak Dukun durung jawab, Fir'aun sudah tanya lagi, laki-laki atau perempuan? Mbak Dukun jawab, laki-laki. Mana orangnya? Durung lahir. Ngono wis percaya. Karena Mbak Dukun menjawab, yang akan menggulingkan kursinya nanti itu orang laki-laki dan belum lahir, Fir'aun membuat keputusan, setiap bayi lahir laki-laki bunuh. Nah, sekarang tidak terjadi, tapi cara lain terjadi juga. Muncul titik sikat, muncul titik sikat. Jadi Fir'aun sekarang beda dengan Fir'aun dulu. Kalau Fir'aun dulu langsung yang akan ngerebut kedudukanmu laki-laki, cuma sekarang belum lahir. Jadi setiap bayi laki-laki lahir bunuh, laki-laki lahir bunuh. Tetapi balik lagi, kejahatan tidak akan diridhoi oleh Allah. Maka Allah menampilkan seorang bayi yang dengan skenarionya Allah, dengan segala kuasa Allah, bayi ini tidak dibunuh, bahkan dipungut oleh istrinya Fir'aun. Dan Fir'aun menjadi suami yang taat istri. Ketika bayi ini dipungut, istri Fir'aun berkata, jangan anak ini dibunuh,
barangkali anak ini akan menjadi buah mata kita, nurut. Nah, jadi kalau ada kemarin istilah suami takut istri, ya itulah Fir'aun itu takut pada istrinya. Yang lain dibunuh. Tapi saya tidak maksud itu, saya lebih maksud Fir'aun zaman sekarang ini. Ada orang wong wani muncul menegakkan keadilan, menuntut keadilan, sikap ngono, makar ngono. Jadi model gak dibunuh langsung dengan pedang, tapi podo itu sebenarnya. Tetapi kita yakin menegakkan yang hak, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Selama kita ini yakin tentang kebenaran diberikan oleh Allah, Allah menyatakan wala tahinu wala tahzanu. Tidak ada rasa takut dan tidak ada kekhawatiran. Karena surga. Dari sinilah para jamaah, maka sekali lagi mudah-mudahan kisahnya tuh ahli sihir tadi memberikan inspirasi terutama kepada saudara-saudara kita di Jakarta yang kemarin telah melanggar Al-Qur'an. Sing soro maneh. Orang Islam milih hok itu sudah pelanggaran, melanggar Quran. Sadurunge nyoblos muni bismillah tambah nemen niku. Podo karo ahli sihir sebelum bertindak menyatakan biizati fir'auna, demi kekuasaan Fir'aun. Tapi kalau ini beda lagi, melanggar Quran tapi malah muni bismillah, mantep aku. Kata orang Lamongan, goblok gak mari-mari. Bismillah itu hanya diucapkan ketika kita akan melakukan kebaikan, kebenaran. Kita mulai dengan ucapan basmalah. Tapi waktu itu barangkali tidak sedikit di antara saudara kita. Nah, mudah-mudahan kisah-kisah atau kasus-kasus ini menjadi pengingat kita semuanya. Dan ayo kita kembali istiqomah kembali kepada apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan akhirnya tidaklah Allah itu memanggil kita kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Semoga Allah memberikan umur kepada kita menangi bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita dengan kesehatan yang baik, kemudahan di dalam melakukan ibadah, kemudahan di dalam melakukan amal soleh, dan semoga Allah meridhoi amal ibadah kita. Dan semoga Allah menjadikan kita dengan seluruh anak turun kita jadi hamba-hambanya yang istiqomah dalam agama Islam, istiqomah dalam ketauhidan, istiqomah pula di dalam kebaikan-kebaikan. Dan akhirnya semoga Allah tidak mengambil kita kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.